Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau malam hari ini, di malam ketiga bulan Zulhijjah. Ya, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di hari-hari yang mulia ini, yang dimana 10 hari pertama ini merupakan hari termulia sepanjang tahun, hari terafdal, teragung sepanjang tahun. Sebagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna habbu ila Allah min hadhil ayyam." Ya, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan seorang hamba kecuali yang dikerjakan pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sampai jihad fisabilillah, yang dimana jihad tersebut butuh untuk mengeluarkan harta, butuh untuk mengeluarkan tenaga, bahkan butuh untuk mengorbankan jiwa raga. Namun jihad fisabilillah ini dikalahkan oleh amalan yang kecil yang kita kerjakan pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Bahkan kata guru kita kemarin, cukup dengan kalimat subhanallah di hari-hari yang mulia ini mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Itu luar biasa. Makanya bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini, ya, dilihat dari harinya secara umum lebih afdal daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi subhanallah, maka kami menasihati diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk memanfaatkan musim-musim kebaikan ini untuk meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dari kebaikan. Salam dan salawat semua tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan teladan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas sunnah beliau dan mematikan kita di atasnya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah bulan Zulhijjah, maka tentunya kita semua tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan sosok pribadi teladan bagi kita semua, kekasih Allah, bapak para nabi, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ya, Masya Allah, kalau berbicara masalah pribadi yang satu ini, tidak akan cukup goresan-goresan pena untuk menuliskannya. Kalau berbicara masalah sosok yang satu ini, tinta emas tidak akan bisa mewakili untuk menuliskan kepribadiannya. Apa yang akan kita sebutkan pada malam hari ini mengambil keteladanan dari kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hanyalah segelintir saja, sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang ada pada pribadi dan sosok beliau yang sesungguhnya. Dan subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang kita bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika kami menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan kalimat di sini adalah perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahun, maka beliau alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan kalimat itu, menyempurnakan perintah dan larangan itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka apa balasan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyelesaikan tugas, amanah dan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, maka aku akan menjadikan engkau imam bagi seluruh penduduk alam semesta. Ya subhanallah, perhatikan ketika Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama, aku akan menjadikan engkau imam, pemimpin bagi seluruh penduduk alam semesta. Ya, ja'iluka lin-nas untuk manusia, ya imama, pemimpin. Kita bisa bayangkan bagaimana bahagianya orang yang ketika dipanggil oleh pimpinannya, dipanggil oleh majikannya, dipanggil oleh bosnya, dikatakan kepadanya, engkau sekarang naik pangkat, ya, dan engkau mendapatkan penghargaan seperti ini, dan engkau menjadi akan menggantikan posisiku sekarang ini. Bagaimana jika orang tersebut akan memimpin perusahaan yang sangat besar atau memimpin orang-orang yang mulia? Dan ini bukan pemilihan dari manusia, ya, pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah Azza wa Jal. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya subhanallah. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan predikat imam dan pemimpin itu kepadanya, beliau tidak lupa diri. Beliau langsung teringat dengan sesuatu. Dan ini kita akan mengambil pelajaran dari sisi ini. Ketika Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama, dia tidak tenggelam dalam kebahagiaannya, dia tidak tenggelam dalam kegembiraannya, tapi dia langsung teringat dengan sesuatu. Apa kata beliau? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, kalau begitu jadikan juga anak keturunanku sebagai imam dan pemimpin. Subhanallah. Di tengah kebahagiaan, di tengah kedudukan, beliau tidak melupakan anak cucu dan keturunannya. Ini kita akan rincikan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi selama bulan Zulhijjah 3 atau 4 pertemuan ini, insya Allah kita akan membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan keteladanannya. Dan beberapa ayat dalam Al-Quran telah menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kepemimpinannya, keteladanannya kepada anak cucunya. Namun pada malam hari ini, karena momennya juga mendekati hari raya kurban, kita akan singgung sedikit kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam dalam mimpi itu. Ini saya rasa kita sudah dapatkan dalam materi-materi guru-guru kita. Tapi sebagaimana kata orang Arab, fil i'adati ifadah. Fil i'adati ifadah. Dalam pengulangan itu insya Allah akan ada faedah yang kita dapatkan. Ya, jadi jangan bosan mendengarkan ya materi-materi yang berulang. Ikhwah dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah momen kurban itu, ya subhanallah, di situ kita akan melihat bagaimana kepekaan dan ujian yang sangat berat
ujian yang sangat nyata yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini sudah kami sebutkan beberapa faedah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ketulusan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencintainya, penuh dengan keridhaan dalam melaksanakan perintahnya, penuh dengan kepasrahan, penuh dengan kelapangan jiwa, penuh dengan rasa cinta yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetes sampai di mana bukti cinta dan pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di sini kami katakan cinta butuh pengorbanan. Jadi cinta itu tidak sekedar kata-kata saja yang diucapkan. Dia butuh pengorbanan, dia butuh perjuangan untuk membuktikan hakikat cinta itu. Karena kenapa? Ya, seseorang yang berkata pada lisannya saja namun tidak membuktikan dengan perbuatan, itu sekedar pemanis bibir saja. Tidak cukup mewakili kalau kita mengatakan kepada kekasih kita, kepada istri kita, "Saya mencintaimu." Maka syukur-syukur kalau istri kita tidak mengatakan, "Buktikan cintamu itu." Harus, makanya cinta itu memang dikaitkan dengan pengorbanan. Karena setiap perasaan cinta yang terkelola dalam jiwa manusia, itu ada gejolak yang akan mendorong semangat oleh seseorang, dari dalam jiwa seseorang untuk membuktikannya dengan perbuatan. Ya, cobalah lihat orang yang mabuk cinta itu. Orang-orang yang mabuk cinta dalam cinta dalam tanda kutip, cinta yang didorong oleh keinginan hawa nafsu yang buruk, maka dia akan rela mengeluarkan uang banyak, ya, rela mengutang banyak, ya, untuk berpenampilan yang menarik di depan kekasihnya. Tapi tidak sebagaimana sosok yang satu ini. Ketika kita berbicara masalah cinta beliau kepada Allah, itu luar biasa ya mas sekalian, ya, tidak bisa diwakili dengan kata-kata, ya. Kenapa? Karena itu dibuktikan dengan pengorbanan yang tulus yang dibuktikan dalam kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Ketika Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah berusia lanjut, tentunya sebagai seorang bapak ada kegelisahan, ada semacam kerinduan untuk memiliki seorang buah hati. Sebagaimana Nabi Zakaria juga, yang ketika di akhir masa tua, di akhir masa tuanya, beliau mengatakan, "Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya." Jadikanlah aku dariku keturunan ya Allah, agar dia mewarisi ilmu dan kenabianku, bukan untuk berbangga-bangga dengan kehidupan dunia. Jadi para nabi dan rasul tidak sekedar ingin mendapatkan anak untuk mewariskan hartanya, untuk melanjutkan pekerjaan dunianya, tidak, tapi lebih dari itu. Para nabi dan rasul ingin memiliki anak, buah hati dan keturunan, agar kemudian ada yang melanjutkan dakwahnya, ada yang mewarisi ilmu dan kenabiannya, ada yang melanjutkan estafet perjuangan menyebarkan kalimat tauhid di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka di umur yang tua itu, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berharap. Rasa harapnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana ini ketulusan Nabi Ibrahim, keyakinannya kepada aku, kata Allah, ketika dia meminta sesuatu. Makanya doa yang terucap dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beberapa tahun silam itu berbunyi, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak dan keturunan yang soleh. Iya, itu. Anak dan keturunan, dan itu senantiasa diulang-ulang dalam setiap doanya, dalam setiap sujudnya, dalam setiap waktu-waktu mustajabnya. Beliau selalu mengulang-ulang itu, ya. Hingga kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dari Siti Hajar lahirlah seorang Ismail alaihissalam, subhanallah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan terbagi. Karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, wajar sebagai manusia biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam pasti mencintai anaknya sebagaimana kita mencintai anak-anak kita.
Itu luar biasa ketika misalnya ya kita pulang dari kerja, ya, pulang dari kantor, dari sawah, dari kebun, ya, lagi capek-capeknya tiba-tiba di depan pintu ada yang menyambut, "Abah," ya, teriak seperti itu. Rasakan akan hilang semua rasa capek ini. Kenapa? Karena memang di antara penyejuk hati di dunia adalah anak dan keturunan, sekaligus menjadi ujian dan fitnah juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merasakan itu juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merasakan itu juga. Dan ini bukan berkaitan dengan anak beliau langsung, tapi cucunya beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ini ketika beliau berkhutbah, sementara khutbah Jumat ini kita tahu bagaimana keadaan orang kalau berkhutbah Jumat. Khutbah Jumat itu memiliki wibawa, memiliki istilahnya al-waqar, sehingga semua pendengar dari khutbah Jumat itu dilarang berbicara, bahkan dilarang untuk mengatakan diam kepada saudaranya, karena khutbah Jumat memiliki kewibawaan. Makanya Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah Jumat, ya, disebutkan bahwasanya seperti beliau memimpin pasukan, memerah muka beliau dan meninggi suaranya dalam menyampaikan khutbah Jumat. Tapi ada satu momen, ada satu keadaan di suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang berkhutbah, lewat di depannya anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi SAW, Hasan dan Husain, lewat di depan Nabi yang sedang berkhutbah, tersandung kakinya dan terjatuh. Apa yang dilakukan Nabi SAW pada saat itu? Beliau bayangkan ini, sementara berkhutbah langsung turun dari mimbarnya, kemudian langsung merangkul dan mengambil cucunya itu Hasan dan Husain, memeluknya kemudian menciumnya. Kemudian beliau kembali ke atas mimbar dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian merupakan ujian yang nyata bagi kalian. Ya, dan itu dirasakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menguji cintanya Ibrahim, karena pada saat beliau belum memiliki anak, subhanallah, bagaimana Allah melihat begitu besar di dalam hati Nabi Ibrahim rasa cinta, rasa takut, rasa berharap, kedekatan kepada Allah, rasa ridha, rasa pasrah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu semua didapatkan pada sosok pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Datanglah ujian itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak, ya, pada saat kisah penyembelihan itu, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak lain adalah Nabi Ismail, tidak diperintahkan disembelih kecuali pada umur yang sudah mulai beranjak menjadi dewasa. Ya, belum juga menjadi remaja, tapi yang jelas dia sudah balik. Ismail sudah balik pada saat itu. Ismail sudah balik. Makanya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah indah itu di dalam surah As-Saffat, ya, di mana ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam surah As-Saffat ayat 99, ya, di ayat 99 atau ayat 100 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allah mengatakan, bayangkan Allah ketika mengatakan fabasyarnahu, kami berikan kabar gembira kepadanya setelah bertahun-tahun dia meminta kepada Allah anak keturunan yang akan menjadi penyejuk hati baginya. Lalu Allah mengatakan tidak sekedar memberikan seorang anak, tapi Allah mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Halim artinya sangat lembut, sangat santun, sangat memberikan rasa cinta di hati kedua orang tuanya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Tapi Allah mengatakan setelah itu
falamma balagha ma'ahu sa'ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sampai waktu umur anak itu sampai pada usia balik, atau dalam istilah ulama kita, balagha sinnan yakunu fil ghalib ahabbu ila an yakuna liwalidayh. Dia telah ketika Ismail telah sampai pada umur yang kebanyakan pada umur itu seorang atau kedua orang tua sangat lagi tumbuh-tumbuhnya rasa cintanya kepada anaknya. Kalau masih bayi itu anak-anak kan masih terasa itu susahnya, kesulitannya dijaga, harus begadang, tapi berjalan bulan demi bulan, berjalan setahun, 2 tahun, mulai hilang rasa capek kita dalam menjaganya, merawatnya, dan sudah mulai lucu-lucunya di situ. Sudah mulai tumbuh rasa cinta, rasa tertarik yang begitu besar. Semua bisa kita bayangkan. Falamma balagha, itulah maknanya falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kata Syekh Sa'di di sini, qad dhahabat masyaqqatuhu wa aqbalat manfaatuh. Telah sampai waktu di mana pergi sedikit kesusahan dan kesulitan dalam merawatnya, dan telah datang waktu dia memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Jadi betul-betul ujian, betul-betul ujian. Tidak langsung disuruh sembelih pada saat masih bayinya Ismail, tapi lagi lucu-lucunya, lagi tumbuh rasa cinta kepada dalam diri jiwa Ibrahim alaihissalam. Coba milih anak kita di rumah dalam umur-umur yang seperti itu, mungkin umur-umur setahun lah atau 2 tahun, seperti itu, lagi lucu-lucunya, lagi tumbuh-tumbuhnya giginya misalnya, seperti itu. Yang jelas umur Ismail pada saat itu belum sampai istilahnya masuk masa remaja, belum, masih istilahnya sudah sampai balik, tapi atau di bawah dari balik itu. Yang jelas sudah mulai memberikan manfaat kepada kedua orang tua. Itu kata kuncinya. Karena sebagaimana Syekh Sa'di di sini mengatakan, zahabat masyaqqatuhu aqbalat manfaatuhu. Telah pergi kesulitan dalam merawat dan mengasuhnya, dan telah datang manfaatnya kepada kita. Terserah kita mau tafsirkan umur berapa ini. Yang jelas tidak terlalu remaja. Tidak terlalu remaja, tidak seperti itu. Pokoknya telah datang manfaatnya. Kepada kita, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disitulah datang mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bunayya, mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, ya wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu kusembelih engkau di dalam mimpiku. Nabi Ibrahim tidak serta-merta langsung menarik anaknya, kemudian langsung dia ditarik dan disembelih, dipaksa, diseret, tidak, tapi dengan cara yang baik-baik, berdialog. Ini di sini ilmu parenting di sini, bahwasanya ketika anak kita sudah mulai masuk usia balik, ajak dia berdiskusi, berdialog, minta pendapatnya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, minta pendapatnya. Fanzur madza tara, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpiku. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang Ibrahim ketika melihat mimpi itu. Makanya ketika pertama kali mimpi itu datang, Nabi Ibrahim tidak langsung percaya. Padahal kita tahu bahwasanya semua mimpi para nabi itu adalah wahyu. Semua mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat mimpi itu pertama kali datang, Nabi Ibrahim tidak langsung percaya. Tapi datang mimpi kedua, Nabi Ibrahim sudah mulai merasakan keyakinan akan mimpi itu. Nanti setelah datang mimpi ketiga, barulah mantap hatinya bahwasanya ini betul-betul sudah yakin betul bahwasanya mimpi itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Disembelih anaknya dalam mimpi tersebut. Subhanallah. Akhirnya dipanggil Ismail alaihissalam. Wahai anakku yang tercinta, ya bunayya, panggilan tersayang untuk anak kita. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku tentang hal ini?
Maka lihatlah jawaban dari anak yang telah terdidik dengan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupannya. Jadi kalau bapaknya memang orang yang Masya Allah, maka pasti di antara anak keturunannya itu pasti juga Masya Allah. Meskipun tidak semua, meskipun kita katakan sebagian orang soleh ada diuji dengan anak yang bandel, anak yang durhaka, tapi itu merupakan ujian tersendiri. Tapi tidak semua anaknya. Pasti ada saja yang mengikuti jejaknya. Iya, subhanallah. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam dididik dengan nilai-nilai tauhid sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam dari tauhid yang sangat kuat kepada Allah, ketergantungan hati yang kuat kepada Allah, diwarisilah nilai tauhid itu dalam jiwa Ismail alaihissalam. Maka keluarlah jawaban, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku yang tercinta, panggilan untuk bapak yang tersayang, ya, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, subhanallah. Maka semakin mantaplah jiwa, ya, dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Andai kan Ismail mengatakan, jangan lakukan ini bapak, apakah engkau rela melihatku mati di tanganmu sendiri? Ya, maka tentu Nabi Ibrahim semakin berat. Tapi dengan adanya jawaban dari seorang anak yang terdidik dengan nilai-nilai tauhid seperti itu, Nabi Ibrahim semakin yakin. Ya, makanya dalam melaksanakan perintah Allah kita butuh dukungan, sokongan dari keluarga kita, dari teman-teman kita dan saudara kita. Bukankah kalau kita dalam keadaan banyak seperti ini, lalu kita lihat misalnya ikhwah, salah satu saudara kita sholat sunnah, kita pun langsung tergerak untuk bergerak juga sholat sunnah. Ya, ada kita tahu saudara kita mau puasa sunnah besok, kita mengatakan, saya juga puasa sunnah deh. Seperti itu. Karena kenapa? Ada memang daya tariknya itu ketika ada sokongan, ada dukungan yang diberikan manusia kepada kita. Apalagi ini Ismail jawabannya, ya, istilahnya anak muda, bukan jawaban kaleng-kaleng. Ya, bukan jawaban yang tidak memberikan rasa takut kepada Nabi Ibrahim. Ya, langsung dengan jawaban yang mantap, tidak ada keraguan. Ya abati if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Ya, satajiduni, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Maka Syekh As-Sa'di di sini mengomentari, ya, ketika akhirnya keduanya sudah menyerahkan, falamma aslama. Subhanallah, dalam surah As-Saffat Allah mengatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim. Allah katakan falamma aslama, ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah. Ya, bayangkan momen-momen menegangkan itu ketika seorang bapak menarik anaknya dengan tangannya, buah hati yang selama ini menjadi, ya, rasa cintanya, menaruh harapan bertahun-tahun dalam kehidupannya untuk meraih anak itu. Subhanallah. Allah mengatakan falamma aslama, ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim alaihissalam telah membaringkan anaknya di pembaringan itu. Dan sebagian ulama tafsir menyebutkan di sini bahwa, ya, ketika Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail ke tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim mengikat, ya, kepala, ya, atau menaruh kain atau sejenis kain di kepala Nabi Ismail alaihissalam, kemudian membaringkan dalam keadaan telungkup, ya, dalam keadaan telungkup.
dalam keadaan telungkup, agar tujuannya dalam keadaan, ya istilah kita mupang, ya, seperti itu istilah kita, ya, dalam keadaan telungkup. Dan kemudian agar apa? Hikmahnya agar Nabi Ibrahim tidak terpengaruh dengan ketika melihat wajah anaknya itu. Karena ketika kita melihat wajah anak kita, bayangkan anak kita saja sakit, lalu kita lihat wajahnya yang lemas, wajahnya yang loyo, tidak bisa kita tahan, pasti meneteskan air mata, pasti kita akan keluar dari ruangan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam agar kemudian dia tidak terpancing rasa kasihannya kepada anaknya tersebut, dia membaringkan dalam keadaan telungkup, dalam keadaan wajahnya berada atau menghadap ke posisi tanah, ya, pada saat itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, pisau sudah diasah, ya, bahkan sebagian ulama mengatakan pisau yang sudah tajam itu sudah diangkat, ya, dalam momen-momen menegangkan itu. Kita bisa bayangkan, Nabi Ismail pun sudah pasrah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilayangkanlah pisau itu ke atas, ke udara oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nadainahu ayya Ibrahim, datang suara dari atas langit. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqata ru'ya. Wahai Nabi Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Pokoknya seakan-akan Allah mengatakan di sini, wih, masya Allah Ibrahim alaihissalam, engkau betul-betul manusia yang betul-betul taat kepada Tuhanmu, betul-betul membuktikan cintamu kepada Allah, betul-betul menyerahkan segala apa yang kau punya, apa yang kau miliki untuk engkau mengorbankan di jalan Allah. Apa yang kau miliki, buah hati yang kau sayangi, engkau rela mengorbankannya. Maka Allah mengatakan di sini, qad saddaqata ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami akan membalas perbuatan orang-orang yang baik. Lalu Allah mengatakan, inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini hanya ujian yang betul-betul nyata. Maka setelah itu datanglah malaikat Jibril membawa kibas, domba yang sangat besar, wa faidainahu bidzibahin azim, datang dengan domba yang sangat besar atau kambing yang sangat besar dari surga. Lalu digantilah ketika pisau itu melayang ke udara, lalu diganti Nabi Ismail dengan sembelihan itu, ditarik oleh Jibril. Kemudian yang tepat mengenai leher itu adalah sembelihan yang dibawa dari surga, domba yang dibawa dari surga. Maka Allah mengatakan, wa fadainahu bidzibahin azim, maka kami ganti dengan sembelihan yang sangat besar. Di situ Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Wa fadainahu bidzibihin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Tidak hanya itu, dan kami jadikan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika penyembelihan itu menjadi syariat, contoh keteladanan bagi umat-umat yang datang belakangan. Itulah umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadilah syariat kurban. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Di sini kata Syekh As-Sa'di, wa abqaina alaihi thana'an shadiqan, dan kami tinggalkan bagi Nabi Ibrahim pujian yang akan senantiasa disebut-sebutkan untuknya, kepada orang-orang yang datang belakangan. Dan tidaklah ada orang yang menyebut nama Nabi Ibrahim kecuali pasti memujinya, pasti memuliakannya, pasti mengagungkannya, dan pasti mengangkat namanya. Itulah maksudnya wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Allah mengatakan salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibu kita saja ketika mengatakan kepada kita, selamat kona, itu sudah kata kunci, itu kata kunci kesuksesan. Ibu atau ayah kita ketika mengatakan selamat kina, itu sudah terjamin itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala keselamatannya. Bagaimana lagi kalau yang mengatakan salamun itu adalah Allah Azza wa Jal, Tuhan yang memang mengatur kehidupan alam semesta ini. Salamun ala Ibrahim, bukan hanya keselamatan di dunia tapi juga di akhirat, menjadi pemimpin di dunia dan pemimpin di akhirat. Salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin innahum min ibadinal mu'minin, betul-betul Ibrahim adalah seorang hamba kami yang beriman. Makanya bayangkan ikhwan, kita kaitkan dengan kurban sedikit. Ketika kita disyariatkan berkurban, kita hanya diminta
memang di mata sebagian orang, sebagian uang untuk berkurban itu tidak sedikit. Tapi bayangkan coba, andaikan kita disuruh berkurban dengan sesuatu yang kita cintai, anak kita misalnya. Iya, bayangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan disuruh berkurban dengan domba. Andaikan Nabi Ibrahim mau meminta, bisa saja Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, ganti saja ini Ismail. Bisa saja sebelum penyembelihan itu Nabi Ibrahim bisa saja meminta, ya Allah, ganti saja Ismail ini dengan yang lain, ya Allah, jangan Nabi Ismail yang disembeli. Tapi begitu taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai buah hatinya siap untuk disembeli. Bagaimana dengan kita hari ini, ikhwafillah, yang syariat kita hanya meminta dan memudahkan kita untuk melaksanakan kurban itu sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah, bagi yang mampu tentunya, ya. Iya, sebagai tanda cinta kita kepada Allah dari kurban itu. Makanya pelajaran dari kurban itu, ketika seorang hamba mengeluarkan sebagian hartanya untuk berkurban, berarti kata para ulama itu bukti cinta dan pengorbanannya sekaligus prasangka baiknya kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala-galanya. Itu bukti cinta dan pengorbanannya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada tingkat kebaikan yang paling tinggi sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Bukan menginfakkan hal-hal biasa-biasa saja, tapi menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Dan harta kita yang kita simpan-simpan atau harta yang kita kumpulkan, karena kita begitu cinta kepada harta tersebut, ada kecintaan kepada harta tersebut, maka sebagai bukti cinta dan pengorbanan kita kepada Allah, keluarkan untuk berkurban. Iya, subhanallah. Dan kurban, sekali lagi kita kembali tadi, bahwasanya itulah bukti tanda cinta pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar, di antara tafsirannya nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung lagi. Ada juga mengatakan Al-Kautsar merupakan sungai di dalam surga yang aliran sungainya itu mengalir sampai telaga di padang mahsyar, yang dimana telaga, air dari telaga itulah yang diminum oleh umat Nabi kita Muhammad SAW di hari kiamat, yang ketika diminum tidak akan haus selama-lamanya. Itu keistimewaan yang diberikan Nabi SAW dengan Al-Kautsar, atau dalam tafsiran yang lain Al-Kautsar artinya kebaikan yang banyak. Lalu ketika Allah mengatakan kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak, Allah menyebutkan setelah itu cara untuk mensyukurinya. Apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, maka kurban bukti dan tanda kesyukuran yang paling besar dari seorang hamba kepada Allah. Tanda syukur, bukan tanda syukur yang biasa-biasa saja, tapi tanda syukur yang paling besar kepada Allah. Karena Nabi diberikan begitu banyak macam nikmat, lalu Allah menyuruhnya mensyukuri dengan dua saja, salat karena Allah dan berkurban. Maka ini dibuktikan oleh Nabi SAW di hari berkurban. Nabi SAW pernah menyembeli 100 ekor unta, ya, yang dimana kita tahu satu ekor unta itu di zaman sekarang harganya 20-an juta satu unta itu. Bagaimana lagi kalau 100 ekor unta dan 63 ekor diantaranya disembeli dengan tangan beliau sendiri, ya, dengan memakai tangan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan selebihnya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelih. Dan juga Anas bin Malik pernah menceritakan, ya, bagaimana sifat kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kafshaini amlahaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan domba yang sangat gemuk, bertanduk, sangat kelihatan tanduknya, dan berwarna hitam putih dalam riwayat yang lain, ya. Itu menunjukkan sehatnya, gemuknya kurban tersebut, karena Nabi memang dalam berkurban tidak tanggung-tanggung. Dan ketika ulama kita ini, sebagai penutup, ketika ulama kita mengatakan, mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, bukanlah yang sampai kepada Allah dagingnya atau darahnya, tapi yang sampai kepada Allah nilai ketakwaan kalian dalam berkurban tersebut. Maka sebelum darah itu mengalir, sebelum darah itu dialirkan dari hewan sembelihan kita di hari raya Idul Adha, niat itu, ketakwaan itu sudah sampai kepada Allah sebelum
darah hewan kurban kita mengalir karena disembelih. Ya, jadi ketakwaan itu sudah sampai di mata Allah, sudah diganti sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah. Ini diantara hal manfaat dan hikmah orang berkurban adalah bentuk pengagungannya kepada Allah, pemuliaannya kepada Allah. Diserahkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, dan segala hidup dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu yang memuliakan bulan Zulhijjah ini begitu agung dan begitu mulia, hari-hari bulan 10 hari pertama ini, karena ulama mengatakan terkumpul di dalamnya dua ibadah besar, bukan ibadah biasa-biasa. Yang pertama adalah haji, yang kedua adalah berkurban. Nih, berkurban. Maka ini jamaah sekalian sedikit dari keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang senantiasa kita terus petik faedah dan pelajarannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kemudahan untuk mengikuti sunnah, ya, dan keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala yang benar datang dari Allah dan segala kesalahan datang dari diri kami pribadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.